Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Ageng Sutadireja dan hari ini didamping oleh co-host seperti biasa, saya Yosef Maulana dalam acara Podcast Harmoni Punya Cerita di edisi bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga kita semua tetap diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, Amin. menjalankan Amin. ibadah puasanya sampai nanti ketemu di hari raya Lebaran. Amin. Teman-teman sahabat podcast Hotel Harmoni Punya Cerita kali ini kita spesial. Kenapa saya pakai kaos? Iya, kita pakai kaos ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang balap lompat, salah satu komunitas orang-orang yang suka lari di Kabupaten Garut yang cukup banyak sekali membernya. Kali ini kita kedatangan oleh Kang Ihsan. Siap, halo. Kang Ihsan, apa kabar? Selamat sore, assalamualaikum. Dan juga Kang Cecep atau lebih tenarnya Kang Cenpai gitu ya. Iya, Oke. Kang Ihsan, boleh cerita nih awal terbentuknya balap lompat tuh tahun berapa, kemudian sampai saat ini ya, sampai saat itu udah berapa membernya gitu. Panjang ini. Panjang ya. Enggak apa-apa, kita boleh ceritain aja. Lama. Balap lompat itu lahir tanggal 11 Januari 2020. Oh, udah hampir 5 tahun ya. Kemarin kita ulang tahun di sini. Oh iya, ada tahun Di sekolah Harmoni. Itu ceritanya gimana sampai bisa kebentuk balap lompat atau memang gimana dulu? Awalnya sih dari ini aja, iseng-iseng karena dulu kan 2020 itu kan Covid lagi ini-ininya. Oh iya betul. Covid lagi rame-ramenya, lagi terus WFH, kebanyakan WFH. Iya. Terus di situ tuh udah orang tuh udah pada ini pada ngasih pilihan olahraga pada ininya gitu. Iya. Ada yang sepeda Ya, betul. Salah satunya sepeda mahal waktu itu. Iya, booming. Saya beli sepeda aja sampai inden dari Medan itu. Iya gitu. Jadi sepeda kan lagi laku tuh. Nah, terus karena kita mah nggak punya duit untuk ini, jadi cari Kelari ya, Ihsan. Itu yang mudah-mudah aja dan murah-murah aja gitu pemikiran saat itu. Jadi alternatif mungkin Ihsan ya. Olahraga gitu kan, karena mungkin pemikirannya biar lagi itu harus berjarak juga kan, lagi Covid itu kan. Iya. Itu coba ininya agak deket ya. Nah, gitu. Lu. Nah, gitu jadi akhirnya teh awalnya cuma dua orang, saya dan Ido. Ido lari gitu kemana-mana gitu di Kerkop di mana ketemu sama Pak Tauhid. Sama Pak Tauhid ketemu gitu. Terus kita teh janjian ikutan res kebutan itu. Saat itu masih bisa ikutan res, masih ada res di Pangandaran. Meskipun waktu Covid itu ya. Jadi saat itu belum dibentuk balap lompat, tapi kita ketemu bertiga tuh. Lagi Desember. Desember 2019 kita ketemu bertiga. Ikutan bareng-bareng ikutan res itu Jabar Internasional Marathon dulu di Pangandaran. Jadi Pak Tauhid itu awalnya ini ke saya sama Ido nyapa karena mungkin sering ketemu di Kerkop, nyapa ini saya ada slot gratis katanya yang half marathon, nggak bisa dilariin sama temennya gitu. Ngajak lah gitu. Bertiga aja. Nah dari situ kan jadi janjian bareng tuh. Akhirnya setelah itu dibikin aja grup biar mudah ini. Bertiga grup WA. Ditulisin aja balap lompat, saya tulis gitu doang, balap lompat. Dimasukin aja yang itu teh dua bertiga jadinya. Pas Januari itu dibikin grupnya. Jadi dibentuk itu teh pas tanggal grup itu dibuat gitu. Jadi 11 Januari itu biar enak gitu. Ini lagu Gigi 11 Januari. Iya, kebetulan juga itu kan. Jadi masuk ya. Oh iya. Sama Pak ya. Nah, jadi 11 Januari itu dibikin grup itu nggak ada niat mau bikin komunitas. Jadi supaya janjian. Nah, Januari kan udah Covid udah mulai mulai ada instruksi dari pemerintahan gitu untuk WFH dan sebagainya. Bikin aja kita itu ke bertiga kemana-mana ketemu sama ini
Acecep ya. Iya. Sama senpai itu ketemunya di Facebook. Si Facebook sama Ido ketemu, diajakin. Saya ngajakin saudara saya, Pak Tauhid ngajakin teman-temannya. Banyak gabung. Ternyata saya nggak mengira kalau ternyata di Garut tuh banyak juga yang seneng lari. Banyak peminatnya ya. Itu belum ada wadah, belum ada komunitas masing-masing gitu ya, dengan teman-temannya masing-masing. Dan itu juga belum diresmiin itu jadi komunitas, cuman aja kita udahlah berjalan aja gitu. Nah, setelah beberapa bulan itu baru aja diresmiin gitu. Kita udah bikin lah ininya IG-nya gitu. Diresmikan lah ya. Jadi diinin komunitas gitu. Dan sekarang sudah berapa anggota komunitas yang terdaftar? Ini adminnya. Jadi salah satu founder juga ya? Iya, bareng gua. Ini ring pertamanya. Perintis lah ya. Kira-kira sekarang udah banyak berapa member baik untuk yang terdaftar? Yang kan ada tahapannya ya. Jadi nggak langsung masuk. Untuk yang udah jadi member itu sekitar 350-an. Ya untuk yang daftar kan dipilih kan sekarang lagi hype nih. Betul. Jadi ada yang baru lari langsung berhenti kan FOMO gitu kan. Iya, betul. Disaring, gak langsung masuk grup gitu. Iya. Kalau yang sekarang disaring sekitar 120-an. 20. Iya, sekitar 500. Ya, kalau mau daftar itu harus ada tahapannya. Iya. Bukan hanya sekali lari langsung daftar, nggak bisa ya? Iya. Jadi ada tahapannya. Kalau kita sekarang peraturannya 3 kali ikut acara kita kayak Sanmoran gitu baru dimasukin. Gitu. Iya, betul. Ini kos ini juga salah satu termasuk udah dong. Kalau member kehormatan. Iya. VIP ya. Karena memang sekarang gitu ya, kalau lari itu memang lagi booming di mana-mana, baik di Indonesia juga ternyata juga di luar kan banyak juga lari yang diselenggarakan. Malah ada beberapa yang kalau di Indonesia ya ada Borobudur, kemudian di Denpasar itu ya, Maybank, kemudian di mana di Jakarta BNI kalau nggak salah. Jakarta BTN ini, ya. BTN ada sama ini Jakarta Festival. Jakarta Festival itu memang ada gitu. Nah kemudian bagaimana sih cara menjaga supaya dari 300 member itu tetap bisa tetap aktif, bisa sama-sama apanya, ada ikut kegiatan dan lain kayak gitu gimana? Memang harus ada persyaratannya, kemudian ada tiap bulan harus berkumpul, selain memang tiap minggu ada Sanmoran gitu ya, ada perkumpulan khusus kayak gitu dengan members gitu gimana? Ya sejauh ini mah sih jadwal yang sudah berjalan itu ada 2 KJM. Yang hari Sabtu itu untuk long run. Lari di atas 10 itu biasa start pointnya teh di Kerkop. Itu kadang misalnya dibagi beberapa grup. Ini ada yang mau 10 kilo rute ke sini ikut gerbong 10 kilo. Gitu. Ada yang ikut gerbong 15 kilo, ada ikut gerbong 21 macam-macam, atau dia punya jadwal sendiri. Saya ini punya jadwal sendiri nih 30 kilo, dia start dari rumahnya subuh-subuh, tapi nanti finishnya di Kerkop. Ketemu nanti ngumpul di Kerkop. Itu jadi ajang ketemunya di situ silaturahminya gitu setelah beres long run. Jadi meeting pointnya tuh di Kerkop. Finishnya di Kerkop. Nah, kalau hari Ahad itu ininya sosial runnya. Kita istilahin namanya Sanmoran dari Sunday morning run. Bisa disingkat Sanmoran. Happy-happynya lah. Happy-happynya. Tapi sebenarnya di luar hari Minggu tuh tetap ada kumpul-kumpul di Kerkop, baik kayak ada latihan kayak gitu gak? Karena saya lihat di IG kadang-kadang kayak latihan memang mempersiapkan juga atlet lari kayak gitu kan ya. Ada posnya juga kayak gitu. Betul. Nah itu kalau yang kayak gitu tuh kayak setiap member kan punya target masing-masing nih. Ada misalnya kita tuh member tuh ada yang usianya masih sekolah, yang mau jadi casis juga ada, yang mau dia pengen polisi, TNI gitu. Terus ada yang kayak kita nih yang penghobi aja gitu kan, di Balandung tuh banyak gitu. Nah biasanya tuh kayak punya ini masing-masing. Jadi saya nih enaknya dilatih sama coach ini, sama coach ini gitu. Nah itu kayak udah punya kayak masing-masing gitu ya. Kayak udah punya circle jadinya gitu. Kan sesuai waktunya kan, sesuai usianya gitu, kebutuhannya apa aja gitu. Jadi kayak saya sama senpai ikutnya ke Coach Bara. Coach Bara. Di Coach Bara gitu. Terus ada yang ikut ke Coach Ajay gitu.
Jadi secara ini mah kalau untuk yang individual itu dia punya ini masing-masing, menu masing-masing. Cuman kalau di secara ruang lingkupnya di Balad 4, nah jadwalnya ada gitu, yaitu Sabtu sama hari Ahad itu. Jadi memang secara ini member Balap Luar terbuka buat umum. Betul. Jadi genre usia juga, ada yang masih sekolah gitu ya, sampai ada yang karena pernah kita lihat pas bareng-bareng San Moran juga ada yang sudah lanjut usia pun ada, Pak. Betul. Siapa tuh yang anggota dewan tuh ya, Bu Tanti. Iya, Bu Tanti salah satunya. Tapi juga ada yang masih anak-anak, jadi memang siapa yang memang hobi lari ya udah gabung ke komunitas Balap Lumpat. Ya itu jadi karena kita teh dasarnya itu pengen ngasih sesuatu gitu untuk Garut teh dalam ininya lari gitu. Makanya kita mah kampanye sehat lewat lari. Betul. Jadi siapapun bisa sama Balap Lumpat, kita terbuka. Cuman nanti kalau yang mau serius nih mau gabung di Balad 4 ya itu ada tahapan tadi. Yang tadi. Nah kayak kalau saya mah cuma pengen ikut larinya aja, ikut San Moran aja nggak apa-apa, nggak harus jadi member. Meskipun bukan member Balad 4, senang lari, gabung aja tergantung nanti kan kadang tiap minggu kan beda-beda. Kadang di Hotel Harmoni, ada di stasiun kereta api, tinggal datang aja ya. Iya betul. Sama Balap Lumpat. Kita tuh alhamdulillah sama Hotel Harmoni sudah 2 tahun nih. Iya bareng-bareng ya. Iya bareng-bareng gitu. Alhamdulillah punya Pak GM Harmoni luar biasa. kita ketemu waktu BNN mengadakan Pantran. Jadi kita ngobrol sudah, kita fasilitasi dan alhamdulillah selama kita ini ada beberapa event lari yang kita selenggarakan bareng-bareng dengan Balap Lumpat. Betul. Satu waktu kita ulang tahun yang ke-5 Harmoni Ceria 5K Pantran, kemudian waktu juga dengan Pokhari kalau nggak salah Pokhari, kemudian kita kerjasama kolaborasi dengan Harmoni Balap Lumpat dan juga Polres Kabupaten Bayangkara Bayangkara dan menyambut pemilu damai. Iya betul. Banyak tuh gitu aja. Udah banyak event gitu. Kira-kira kedepannya ada event apa nih yang besar nanti yang mungkin akan dibuat oleh Balap Lumpat di Garut untuk race lari itu? Terakhir kan ada apa namanya? Garut Run Festival ya. Ini tahun ini ada lagi nggak bocoran-bocoran? Ya kemungkinan ada, cuman kayaknya sih kita masih belum ini pastinya seperti apa nanti. Soalnya kan kita itu di GRF itu kita nggak kerja sendirian, kita sama vendor gitu. Jadi kalau untuk GRF ini Garut Run Fest tuh kemarin tuh alhamdulillah acaranya tuh bisa menyedot sekitar 1000-an peserta. Lari gitu. Betul. Ya. Sampai ada yang dari Kenya juga daftar. Iya. Bukan hanya orang Garut gitu ya, luar Garut juga. Indonesia aja. Jadi sasarannya kemarin itu emang nasional gitu dan alhamdulillah itu tercapai. Kita dan Hotel Harmoni juga sangat support gitu, ngasih berbentuk voucher dan jadi salah satu sponsor di event GRF itu, di GRF gitu alhamdulillah. Cuman untuk tahun ini kita nggak tahu nih, jadi kemarin baru ada pemubaran panitia, nanti ini lagi seperti apa bentuknya. Jadi GRF sendiri sebenarnya bukan milik Balad 4 sih sebenarnya, kita di situ salah satu bagian buat mengangkat lari di Garut gitu ya. Jadi ide dasarnya mah cuman gini doang. Kita tuh kan dari Balad 4 tuh komunitas tuh. Ada yang suka ikutan event lari keluar kota. Terus kita udah tahu nih kayak gimana nih hype-nya kalau ikutan race gitu. Nah, kita tuh pengen bawa itu ke Garut gitu. Idenya mah. Jadi buat orang yang suka race, orang Garut jadi kita nggak harus keluar kota gitu ya. Harus akomodasinya kan. Iya lumayan gitu. Jadi kita ngerasain dong ikutan race di kota sendiri. Ya. Gitu. Terus juga ngasih tahu juga kalau orang-orang Garut nih kalau race tuh kayak gini gitu ya. Orang-orang kan yang tadinya pengen nyobain race nih tapi keluar malas gitu ya dan sebagainya gitu kan, apalagi war tiket dan sebagainya susah betul dibawa nih ke Garut. Jadi ngasih tahu ke warga Garut yang non pelari gitu tentang suasana lari itu seperti ini gitu. Ya, betul. Jadi ini sederhana itu sih sebenarnya. Itu memang harus dipikirkan matang, apalagi nanti mungkin bisa didiskusikan dengan pemerintah daerah, yaitu bakal banyak menarik wisatawan justru. Iya, betul. Ya harapannya seperti itu. Dan ujung-ujungnya sih harapan besar itu seperti yang tadi jadi DNA-nya Balad 4, kampanyenya Balad 4 bahwa kita tuh hanya ingin mengkampanyekan lari itu kepada khususnya masyarakat Garut. Entah pada ujungnya nanti siapa yang bikin, kita bakal tetap support gitu. Misalnya nanti datang gitu kan
race dari luar kota gitu, IO dari luar kita, race organizer datang ke Garut ya kita pasti support gitu. Karena pada dasarnya mah gak harus balad lompat gitu. Mau siapapun itu, nanti orang yang misalnya ngerasa nggak cocok nih di balad lompat, cocoknya di komunitas lain nggak apa-apa. Tapi misi balad lompat tetap tersampaikan. Betul. Orang bisa lari gitu. Karena kita tuh nyebutnya juga kita komunitas pecinta lari, bukan komunitas lari. Karena siapapun itu kalau udah ngerasainnya suka ke lari, wah apapun bakal di betul. Gitu. Kalau Kang Cepai betul. ini ada race yang di luar kota yang pernah diikutin apa aja nih? Atau pernah ke luar negeri kayak gitu? Terakhir kan ada Ariel Noah itu kalau saya lihat Tokyo ya, Tokyo Marathon. Ada half marathon itu. Iya, dari Bali ada. Oh, ada ke sana. Pak Yuyu. Pak Yuyu ya ikut. Ada. Kalau Kang Cepai pernah ikut di mana aja nih race yang mungkin selain di Garut? Kalau saya sih di Bandung pernah. Yang terakhir paling di Borobudur. Oh, Borobudur. Iya, Jogja. Full marathon. 22 kilo. Ini juga kalau saya belum, masih pemula Pak. Udah masih latihan. Iya, 42 km. Masih latihan. Harmoni ya. Belum dicoba di race. Itu kemarin kalau di race itu kan ada kategorinya 5 kilo, 10 kilo, 20 half marathon. Itu bagaimana sih menentukannya? Saya ternyata berdaftarnya 5 kilo tapi tiba-tiba saya nyampe bisa lari tetap 42, tetap apa masuknya di kategori 5 kilo atau 40 gitu? Iya, sesuai kategori pendaftaran. Oh, jadi ditentukan pada pendaftaran. Iya, gitu. jadi misalkan udah 5 kilo tapi saya masih tetap bisa lari, harganya 10 kilo gitu. Enggak, jadi rutenya udah ditentuin nih. Itu kan nanti ketika kita daftar satu race, kita kan ada beberapa kategori, misalnya ikut PJM ikut yang 5 kilo. Itu tuh nanti startnya nggak mungkin bareng sama yang yang kategori lain. Oh, dibedakan. Ada nanti dan misal 42 kilo startnya jam 5, jarak 15 menit kemudian 21-nya, jarak 15 menit kemudian 10 kilo, terus 15 menit jadi yang 5 kilo itu pasti terakhir karena memang tracknya pendek gitu. Atau juga di 2 hari kan. Jadi hari Sabtu misalnya hari Sabtu untuk 10 dan 5 kilonya, hari Ahadnya untuk 21 42-nya gitu. Gimana itu aja si event bikinnya. Dan itu ada batasan waktu gak sih kalau kita ikut lari? Kalau 5 kilo paling lama 1 jam ya udah, kalau nggak 1 jam nggak nyampe dianggap gugur atau gimana sih? Iya. Atau tidak ada batasan waktu, pokoknya senyampainya gitu. Senyampainya finish gitu. Ya ada Pak. Iya, namanya kalau di istilah lari COT ya, cut off time ya. Biasanya untuk race tiap race beda-beda. Tapi rata-rata kalau yang 5K sejam setengah ya ada ya. 1 jam setengah maksimal itu. Iya, jadi kalau di waktu itu gak finish ya paling gak dapat medali. Paling gitu aja. Kalau yang half marathon itu half marathon sampai 4 jam ada. 3 jam. 3 jam itu batasan maksimalnya kan itu. Kan saya pernah lihat di 3 jam setengah. Di satu video ya dia udah mau terakhir finish tapi udah menyampe waktu limit ya. Itu ditutup dia maksa pengen itu udah kena COT namanya, udah cut off time. Udah lewat batas itu, di gerbangnya ditutup, tidak dikasih medali. Dicoret si bibnya. Dicoret ya, emang gitu ya. Gini, sekarang lari itu jadi salah satu olahraga yang sangat populer ya. Lagi hype ya. Juga di artis ataupun pejabat. Banyak sekali kita lihat tiap minggu malah ada beberapa kota mengadakan lomba lari dan memang ternyata peminatnya cukup banyak. Itu dibarengi dengan gaya hidup ya. Outfit lari sekarang berbeda jauh zaman masa kecil ya. Kecil itu cuma pakai baju, yang penting kaos, celana pendek, sepatu apapun juga itu bisa lari. Kalau sekarang ya, itu kalau dari Kang Ihsan sama Kang Cepai melihat fenomena seperti itu bagaimana tuh? Pandangannya seperti apa? Jadi lari itu ada teknologinya juga, setiap olahraga itu pasti memiliki teknologinya masing-masing ya. Jadi mengikuti zaman, jadi orang itu mungkin kalau dilihat tuh kesininya makin mau cepat. Nah itu kan pasti rekor dunia mulai terpecahkan itu teh pasti berdasarkan set, jadi semua itu dihitung gitu, sampai ke gramasi sepatu aja dihitung, bahannya dan sebagainya itu pasti mengikuti teknologi yang terbaru terus gitu. Dan itu teh menjadi salah satu kayak udah ada marketnya tersendiri gitu. Dan
Dan ketika khususnya di lari gitu, pasti orang kan ketika larinya udah serius, pasti kan yang dikejar itu personal best dia gitu. Iya. Ada dia, jadi dari lari itu yang luar biasanya yang lari yang saya rasakan kan. Jadi gini Pak JM, jadi kalau kita udah masuk lari itu ada rasa senang gitu, ada rasa senang, happy gitu, ada ya, happy ketika betul. kita selesai gitu, apalagi sesuai dengan target yang kita capai gitu, yang kita mau tuju. Misalnya dulu ketika mulai lari kita 5 kilo aja memerlukan waktu misalnya sampai 50 menit. Nah, terus jadi semakin kencang, mengerucut gitu ya. sampai targetnya bisa di bawah 1,5 jam misalnya teh. Itu teh mengikuti juga itu teh. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tubuh semakin kuat juga. Juga dari teknologi itu teh mendukung. Karena misalnya gini, kalau pakai lari misalnya pakai celananya bukan khusus lari, itu kan mungkin akan agak mengganggu, sedikit menghambat, bisa menghambat, bisa berat, bisa mengganggu langkah kakinya. Terus dari baju juga semakin kesini harus semakin tipis misalnya, jadi orang tuh semakin ini, tapi tidak dipungkiri juga itu tuh menjadi satu fenomena tersendiri karena ketika itu udah menjadi industri ya, pasti orang teh kalau lihatnya pasti kan kayak yang ditempelin tuh yang cepat-cepat atlet-atlet, pasti itu di-endorse sama brand-brand. Nah kan marketnya tetap kita para pelaku gitu. Jadi ketika walaupun itu memang dari teknologi itu pasti sangat membantu, tapi itu juga itu mengikuti juga dengan dengan kekuatan kita. Jadi ada ininya tuh nggak terlalu signifikan sebenarnya gitu. Jadi kalau itu terasa itu kalau kita misalnya tuh udah jadi atlet kita, nah itu baru terasa. Nah, tapi kan kalau kita yang minimalnya kayak di bola juga kan, nggak bisa bola tapi pengen jersey bola gitu. Nah, kayak gitu juga. jadi pada akhirnya mah kalau udah masuk industri ya semua hal juga termasuk di lari seperti itu gitu. Jadi dan juga yang jadi ini mah kalau di lari itu kan sepatu yang jadi senjata tuh ya. Iya, dan sepatu itu di lari itu ada usianya Pak JM. Iya. Rata-rata usianya tuh sampai 800 kilo. Nah, itu rata-ratanya. Sudah ada rotasi lagi gitu, sudah direkomendasikan untuk diganti dengan yang baru gitu. Ya, kalau soalnya gini, kalau kita lihat sekarang banyak pelari itu yang outfitnya ya dari baju, jam, smartwatch juga. Betul. Nah, itu. Pakai headband. Betul. Iya. Celana juga yang paling sepatu juga yang paling. Tahun ini mah sekarang teh skena. Nah, sekarang mah justru jadi kalau tahun kemarin mah kan ininya teh culture ya. Jadi orang-orang pakai baju lari tapi kayak distronya gitu. Betul. Jadi yang baju garis miring, baju yang bandit. Ya banyak itu brand-brand distro lari di luar negeri yang yang harganya fantastis gitu. Betul. Nah, tahun ini mah skena jadi orang-orang jadi pakai baju band. Oh, larinya tuh pakai baju band. Jadi band gimana? Ya, kayak misalnya tuh di sini tulisan Iron Maiden gitu. Ya, kayak tapi baju dipakai lari. Baju kaos. Iya, baju hitam, baju kaos. Ada yang bolong-bolong ya. Ada gitu. Pakai ini. Kayak baju rombeng gitu. Bakal jadi tren tahun ini mungkin ya. Iya. Sekarang lagi ini. Karena segitu. Tapi ke Garut belum masuk. Belum di Bandung, kota-kota besar aja. Iya, ya kan Garut mah sedangnya kita ngajak lari aja juga udah alhamdulillah. Betul. Iya, tapi kan Pak Jem, jadi sekarang kan tadinya lari itu kan memang bisa dibilang murah gitu ya, tapi sekarang kayaknya sih enggak juga ya. Karena memang kebutuhannya udah berbeda. Jadi kayak gini nih Pak JM, kayaknya kita misalnya saya pengen nyobain lari nih, mecahin rekor saya misalnya 5 kilonya mau 30 menit. Berarti kan harus ikut event race itu. Cari dulu event race yang bonafit karena kan itu bersertifikat. Nah, itu kan pasti harus daftar agak lumayan tuh. Iya. Pergi keluar kotanya juga, akomodasinya. Betul. Transportnya ya. Program latihannya mungkin ada yang berbayar juga kan. Kalau dihandle sama coach pasti seperti itu ya. Betul. Jadi ternyata setelah diperdalam lagi emang ya mahal, agak murah-murah juga. Iya. Dari mulai kalau dihitung nih Pak Jam ya, dari mulai sepatu, jam tangan, outfit atasan bisa betul. Iya, bisa beli motor second kayaknya. Karena kan bulan Ramadan nih. Nah, bagaimana kan bulan Ramadan tetap skip dulu untuk yang tadi dibilang tiap hari Sabtu dan hari Minggu ya. Atau tetap jalan tapi dirubah jadwalnya, misalkan ya udah larinya tetap fit, tetap sehat. Sore aja menjelang buka
atau memang ya udah sama sekali bulan Ramadan libur dulu nanti dilanjut lagi setelah Lebaran atau gimana nih di balap lompat? Untuk sekarang mungkin untuk anggota kan punya program masing-masing, jadi dikasih waktu dulu buat mereka, jadi gak untuk sekarang ngumpul gak digadain gitu. Oke. Iya. Tapi break mereka dulu tetap mungkin. secara pribadi, secara personal silakan aja mau lari. Iya. Tapi secara untuk balap Untuk lompatnya, balap lompat, ya. secara komunitas. Ya paling nanti ada Dulu. acara untuk charity ya. Biasanya mah Cerita jadwal- sama Panda ya. Insya Allah Insya Allah kalau kalau- jadi itu katanya, jadi agenda Ramadan tuh biasanya kalau dari tahun-tahun sebelumnya tuh biasanya San Morannya berubah jadi ngabuburan namanya. Iya. Ngabuburitran gitu. Jam 5 larinya, finish langsung buka gitu ya. Biasanya gitu, dan juga ada balad berbagi kita tuh. Charity kayak Ada gitu ya. charity, jadi kita entah itu kita datang ke tempat panti asuhan atau sebagainya, atau kita hanya sekadar berbagi takjil di jalan raya gitu. Teman kalau tahun ini tuh kebetulan hujan terus ya. Iya, hujan terus tiap sorenya. Liburannya Agak terhambat. gitu ya. Dan hujannya memang di sore hari gitu ya. Gede-gede kan sekarang hujannya ini di Garut kebetulan lagi musim hujan banget gitu. Jadi di pending aja ngabuburannya, jadi nggak ada, diserahkan aja ke masing-masing Personal, ya. gitu. Kan saya lihat ada beberapa postingan teman-teman masih tetap lari jam 5 sore di Kerkop. Betul. Sambil menunggu Betul. waktu berbuka dan biar juga tetap sehat kan gitu ya. Betul, Biar betul. nanti biasanya kan kalau udah makan Lebaran kita makan banyak lagi. Ya. Susah lagi kalau mau lari agak berat lagi gitu. Iya. Jadi Biasa suka ada biasakan. lari tematik WJM. Jadi Sawarun. Iya. Lari Iya. 14,4 berapa sesuai Oh, iya. iya. Kirain terus pakai sarungan gitu ya. Boleh nih nanti. Bisa Bisa juga, bisa. Kemarin Harmoni dapat sarung bajak tuh kan. Iya. Kemudian nitip dari Kang Ihsan sama Kang Cepai kan pasti selalu olahraga tiap teratur ya. Ini bagaimana bagi teman-teman sahabat Harmoni supaya badan kita tetap sehat, tetap Fit. bugar meskipun di bulan puasa. Nah ini mungkin barangkali ada tips dari coach, kapten. Kapten, Bisa. iya. Itu kapten itu apa, sebutan apa? Itu istilahnya untuk ketuanya mungkin. Ketua, Oh, iya. ketuanya. Ketuanya kapten gitu. Iya. Iya. Oh, Di gitu. lari mah. Di lari mah gitu disebut. Kapten. Nah ini ada gak ada tips bagaimana tetap Kang Ihsan menjaga kebugaran kan gitu? Apakah tetap ada aktivitas lari atau apa yang mungkin bisa dibagikan ke Sahabat Harmoni ya. sahabat Harmoni? Ya, sahabat Harmoni, lari itu jadi salah satu media untuk olahraga. Terus juga lari itu adalah ibunya olahraga gitu, karena hampir semua olahraga fisik khususnya itu pasti memerlukan fundamental ya, pondasinya itu ada di lari gitu ya. Nah, sekarang dalam konteksnya kita menjaga kesehatan khususnya di bulan Ramadan, sebetulnya kalau misalnya dulunya tidak terbiasa untuk berolahraga lari gitu, menurut pandangan saya ya. Iya. Terus Ramadan pengen mencoba-coba lari, ya kita bisa coba aja dulu dari jalan kaki. Ya, jadi kita tidak harus langsung ujung-ujung ngebut lari ya, gitu. Karena emang prosesnya sangat panjang, apalagi untuk pelari-pelari jarak jauh yang di atas 5 kilo ke atas gitu, itu kan udah termasuk ini. Patokannya mah ikut aja ke standar WHO, yaitu 1 minggu ada aktivitas 150 menit. Itu bisa kurang lebih 10.000 langkah gitu ya. atau 10.000 langkah setiap hari gitu. Jadi patokannya ke sana aja. Misalnya kita misalnya dalam seminggu itu melakukan olahraganya 3 kali, berarti per sesi itu 50 menit gitu. Per sesinya. Iya. Nanti langkahnya seperti apa? Kalau kita misalnya sekarang jalan kaki aja dulu kalau belum terbiasa. Tapi kalau udah terbiasa, mungkin nanti misalnya saya udah biasa nih lari 5 kilo. Berarti intensitasnya aja dikurangin jadi 3 kilo misalnya. Untuk supaya menjaga kondisi tubuh. Ya jangan dipaksakan juga. Dan juga gitu. lari juga tidak ujung-ujung lari, karena seharusnya sebenarnya pasti ada pemanasan peregangan dulu. Betul, Ya, itu. kan? Kalau memang tanpa peregangan ditakutkan nanti Cedera ada ya. yang memang ke kaki kita. Iya betul. Oke, Kang Osep pernah lari berapa kilo? Berapa ya? Kemarin berapa? Waktu kemarin 7 kilo aja Pak, tapi nanjak ke atas. Paling jauh berapa? Paling jauh berapa?
pernah di 33 lah. Kalau sekarang mah. Tapi emang seneng-seneng aja sih, Kang. Beda ya meskipun cuma sendiri gitu, tapi emang bawaannya seneng aja. Apalagi sama balad. Enggak, beberapa bulan. Ini aktif berkuda. Iya, betul. Honda Garut ya, sekarang beralih ke lari gitu. Iya. Kan sudah kenal dengan balap lompat. Betul. Ya. Kudanya yang lariinnya. Iya, sekarang sendiri. Jokinya. Betul. Harmoni tidak terasa hampir 30 menit lebih kita berbicara dengan Kang Ican yang Cikpa dengan dari komunitas balap lompat. Jadi bagi teman-teman yang memang punya hobi lari dan pengen ikut gabung lari, gak apa-apa, belum daftar dulu ke balap lompat, tapi setiap Sanmoran tiap hari Minggu pagi setelah bulan puasa mungkin ada, kalau nggak salah minggu pertama di Hotel Harmoni, minggu kedua di stasiun ya, di kota ya. Dikondisikan, nanti silakan lihat IG-nya ataupun sosial medianya balap lompat, di follow, lihat aktivitas-aktivitas lainnya, dan kalau memang juga pengen merasakan race di luar kota, nanti tinggal kontak aja balap lompat, bisa bareng-bareng, daftar bareng-bareng gitu ya. Bisa. Oke, terakhir ada yang mau sampaikan Kang Isan? Terima kasih kepada Hotel Harmoni yang selalu memberikan support kepada Balap Lompat. Support terbaik selalu gitu, menjadikan rumah bagi Balap Lompat di sini gitu. Pokoknya mah Hotel Harmoni Balap Lompat, lumpatkeun ceria. Kang Cikpai ada yang mau sampaikan? Ya, sama seperti Kapten ya, saya banyak terima kasih untuk Hotel Harmoni karena udah mau support kita untuk komunitas lari di Garut ya. Semoga menjadi wadah yang baik untuk warga Garut yang ingin sehat bareng. Ya. Jadi kita memang selalu bersinergi dengan balap lompat. Iya. Artinya juga kita bukan hanya Hotel Harmoni, mungkin kita juga kemarin juga sudah ngajak hotel-hotel yang lain. Artinya semakin banyak yang bisa berkolaborasi dengan balap lompat, semakin banyak kita mengedukasi warga masyarakat Garut buat hidup berlari, buat kesehatan. Iya. Oke, closing. Baik. Ya, silakan Bapak aja. Baik, teman-teman, sahabat Harmoni punya cerita, itu tadi perbincangan kita dengan tim balap lompat. Salam buat semua member balap lompat, tetap lompatkeun, tetap ceria. Dan kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga tetap diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan tetap ikutin olahraga. Tadi udah dari Kang Isan sudah ada sedikit bocoran. Dan kalau senang lari, silakan follow IG-nya balap lompat ya. Iya. Balap lompat, dan kita nanti gabung bareng-bareng setelah Lebaran. Kita Sanmoran bareng-bareng di Hotel Harmoni. Awal April ya, setelah Lebaran, setelah kita makan berkuah-kuah kita lari 5 km atau 10 km keliling Garut. Oke. Siap. Balap lompat, Harmoni ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.